money, you know what it is. 2 for the show, yeah, we shut it down. 3 just to make sure you ready. 4, let them know that we run this town. 1 for the money, you know what it is. 2 for the show, yeah, we shut it down. Halo para penjelajah militer, selamat datang di video kami. Dalam episode kali ini, kita akan membahas 5 alutsista berteknologi tinggi dari negara Italia yang membuat negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Cina gemetar. Dari pesawat tempur siluman yang tak terlihat radar hingga fregat yang mampu menghadapi berbagai ancaman di laut. Mari kita telusuri bagaimana Italia menjadi salah satu kekuatan militer yang paling ditakuti. Tahukah kalian bahwa fregat FREMM Italia dilengkapi dengan sistem radar canggih dan kemampuan anti kapal selam, anti pesawat, serta serangan darat, menjadikannya salah satu kapal perang paling serbaguna dan mematikan. Bersiaplah untuk terkejut dengan kecanggihan teknologi dan daya gempur mematikan yang dimiliki oleh negeri pizza ini. Yang pertama, F-35 Lightning II. F-35 Lightning II adalah pesawat tempur generasi kelima yang dikembangkan oleh Lockheed Martin dalam program Joint Strike Fighter (JSF). Italia bergabung dalam program ini untuk memperbarui armada tempurnya dengan teknologi terbaru, memastikan bahwa mereka tetap berada di garis depan kekuatan udara global. Pesawat ini diproduksi oleh Lockheed Martin, Amerika Serikat dengan partisipasi dari Leonardo, Italia, dan membutuhkan waktu sekitar 7-8 tahun dari desain hingga produksi. F-35 Lightning II dilengkapi dengan teknologi stealth yang membuatnya hampir tak terlihat oleh radar musuh. Avionik canggih yang memungkinkan pilot untuk memiliki kesadaran situasional yang luar biasa. Kemampuan serangan presisi yang mematikan dan integrasi sensor yang memungkinkan superioritas udara. Dengan harga sekitar 100 juta US dollar per unit, Italia memiliki 15 unit F-35A dan 15 unit F-35B, menjadikannya salah satu kekuatan udara yang paling ditakuti. Guido Crosetto, Menteri Pertahanan Italia, pernah mengatakan, F-35 memberikan Italia kemampuan tempur udara yang tak tertandingi, meningkatkan keamanan nasional dan kontribusi kami dalam NATO. Pesawat ini memperkuat kemampuan udara Italia, memungkinkan operasi bersama dengan sekutu NATO, dan meningkatkan kemampuan pertahanan udara regional. Namun, meskipun kecanggihannya, F-35 juga memiliki beberapa kelemahan. Salah satu kelemahan utama adalah biaya operasional yang cukup tinggi yang dapat membebani anggaran pertahanan. Selain itu, teknologi yang digunakan dalam F-35 membuatnya rentan terhadap permasalahan pemeliharaan dan perbaikan yang memerlukan waktu dan biaya yang sangat signifikan. Fakta yang mengejutkan lainnya adalah bahwa F-35 dapat melakukan misi yang sebelumnya memerlukan beberapa jenis pesawat yang berbeda, berkat kemampuannya untuk beroperasi dalam berbagai peran, termasuk superioritas udara, serangan darat, dan pengintaian. Ini menjadikannya salah satu pesawat tempur paling serbaguna yang pernah dibuat. Dengan semua kelebihan dan kekurangannya, F-35 tetap menjadi tulang punggung kekuatan udara Italia, memberikan keunggulan strategis yang signifikan dalam menjaga keamanan nasional dan berkontribusi pada operasi NATO di seluruh dunia. Yang kedua, FREMM Frigate. FREMM atau Frigate European Multi-Mission adalah fregat multimisi yang dikembangkan sebagai bagian dari program kerjasama antara Italia dan Prancis. Program ini bertujuan untuk menggantikan fregat lama dengan kapal perang yang lebih canggih dan serbaguna. Fincantieri Italia dan Naval Group Prancis adalah perusahaan yang bertanggung jawab atas pembuatan fregat ini, yang memerlukan waktu sekitar 5-6 tahun per unit dari desain hingga produksi. FREMM dilengkapi dengan teknologi mutakhir, termasuk sistem radar canggih, kemampuan anti kapal selam, anti pesawat, dan serangan darat, serta sistem pertahanan udara. Dengan harga sekitar 600 juta US dollar per unit, Italia memiliki 10 unit FREMM, menjadikannya salah satu kekuatan maritim yang paling ditakuti di kawasan Mediterania.
Fregat ini mampu mencapai kecepatan lebih dari 30 knot atau 56 km per jam dan memiliki jangkauan hingga 6.800 mil laut atau sekitar 12.600 km pada kecepatan 15 knot. Giuseppe Bonno, CEO Fincantieri, pernah mengatakan FREMM adalah tulang punggung Angkatan Laut Italia, memberikan fleksibilitas dan kekuatan dalam berbagai misi. Fregat ini meningkatkan kemampuan maritim Italia, memungkinkan operasi multimisi dan meningkatkan keamanan maritim di kawasan Mediterania. FREMM Italia dilengkapi dengan berbagai senjata canggih, termasuk diantaranya adalah misil anti kapal selam, yaitu TCO MK2, otomat MK2 dengan jangkauan hingga 55 km, misil anti pesawat Aster 15 dan Aster 30 yang diluncurkan dari sistem peluncuran vertikal MBDA Silver A50, torpedo MU-90 untuk kemampuan anti kapal selam, meriam 2 buah meriam Leonardo Otto Melara 76 mm, 62 Divide Strelets. Namun, meskipun kecanggihannya, FREMM juga memiliki beberapa kelemahan. Salah satu kelemahan utamanya adalah biaya operasional yang tinggi yang dapat membebani anggaran pertahanan. Selain itu, kompleksitas teknologi yang digunakan dalam FREMM membuatnya rentan terhadap permasalahan pemeliharaan dan perbaikan yang memerlukan waktu dan biaya yang signifikan. Fakta mengejutkan lainnya adalah bahwa FREMM dapat beroperasi dalam berbagai peran, termasuk anti kapal selam, anti pesawat, dan serangan darat, menjadikannya salah satu fregat paling serbaguna yang pernah dibuat. Namun, dalam hal kecepatan dan manuverabilitasnya, FREMM mungkin masih kalah dibandingkan dengan fregat lain seperti Type 45 destroyer dari Inggris. Tipe 45 destroyer yang berasal dari Inggris, kapal ini mampu mencapai kecepatan maksimum 32 knot atau 59 km per jam dan memiliki jangkauan hingga 7.000 mil laut, 13.000 km. Salah satu keunggulan utama tipe 45 destroyer adalah sistem pertahanan udara yang sangat canggih, termasuk radar Samson yang mampu mendeteksi ancaman dari jarak jauh dan rudal Aster 30. Dengan semua kelebihan dan kekurangannya, FREMM tetap menjadi tulang punggung Angkatan Laut Italia, memberikan keunggulan strategis yang signifikan dalam menjaga keamanan maritim dan berkontribusi pada operasi NATO di seluruh dunia. Yang ketiga, Ariete Main Battle Tank. Ariete adalah tank tempur utama generasi ketiga dari Italia, dikembangkan untuk menggantikan tank Leopard 1 dan meningkatkan kemampuan tempur darat Italia dengan teknologi modern. Tank ini diproduksi oleh konsorsium Otto Melara, sekarang adalah Leonardo dan Iveco, dengan waktu pembuatan sekitar 4-5 tahun per unitnya. Dengan harga sekitar 7 juta US dollar per unit, Italia memiliki 200 unit Ariete yang siap menghadapi berbagai ancaman di medan perang. Ariete dilengkapi dengan meriam 120 mm yang dirancang oleh Otto Breda, mirip dengan Rheinmetall L44 yang mampu menembakkan berbagai jenis amunisi standar NATO. Sistem kontrol tembakan canggih OG-14L3 TURMS dari Galileo Avionica memungkinkan tank ini untuk bertempur siang dan malam serta menembak dengan akurasi tinggi saat bergerak. Pelindungan balistik yang kuat dari baja dan komposit memberikan perlindungan maksimal bagi kru yang terdiri dari 4 orang. Selain itu, Ariete juga dilengkapi dengan 2 senapan mesin 7,62 mm MG4259, satu sebagai senjata koaksial dan satu lagi sebagai senjata anti pesawat. Claudio Graziano, mantan kepala staf pertahanan Italia, pernah mengatakan, Ariete memberikan kekuatan tempur darat yang signifikan, memungkinkan Italia untuk menghadapi berbagai ancaman di medan perang. Tank ini memperkuat keamanan tempur darat Italia, memungkinkan operasi darat yang efektif dan meningkatkan pertahanan nasional. Namun, meskipun kecanggihannya, Ariete juga memiliki berbagai kelemahan. Salah satu kelemahan utamanya adalah mesin Fiat V12 MTCE turbocharged yang memiliki output daya yang lebih rendah dibandingkan tank modern lainnya, sehingga mempengaruhi mobilitas dan kecepatan. Selain itu, pelindungan lapis baja Ariete dianggap lebih tipis dibandingkan dengan tank-tank kontemporer lainnya seperti Leopard 2 dan M1 Abraham. Leopard 2, tank tempur utama dari Jerman ini, mampu mencapai kecepatan maksimum 68 km per jam dan memiliki jangkauan hingga 450 km.
Salah satu keunggulan utama Leopard 2 adalah perlindungan lapis bajanya yang sangat kuat. Tank ini menggunakan lapis baja komposit yang terdiri dari baja, tungsten, dan plastik yang diperkuat dengan serat, memberikan perlindungan luar biasa terhadap berbagai jenis amunisi dan ancaman balistik. Leopard 2 dilengkapi dengan mesin diesel MTU MB 873KA 501 yang sangat bertenaga, memberikan 1.500 tenaga kuda. Selain itu, sistem kontrol tembakan Leopard 2 sangat canggih, menggunakan sistem EMES-15 yang mencakup pengintian laser, komputer balistik, dan sistem penglihatan termal. Namun, meskipun Leopard 2 memiliki banyak keunggulan, Ariete tetap menjadi tulang punggung kekuatan tempur darat Italia, memberikan keunggulan strategis yang signifikan dalam menjaga keamanan nasional dan berkontribusi pada operasi NATO di seluruh dunia. Yang keempat, AW101 Merlin Helikopter. AW101 helikopter serbaguna yang dikembangkan oleh Leonardo Italia dan Agusta Westland, dirancang untuk menggantikan helikopter lama dan memberikan kemampuan multimisi yang lebih canggih. Dengan waktu pembuatan sekitar 3-4 tahun per unit, AW101 telah menjadi tulang punggung Angkatan Udara Italia, memberikan fleksibilitas dan kemampuan operasional yang luar biasa. Dengan harga sekitar 21 juta US dollar per unit, Italia memiliki 22 unit AW101 yang siap beroperasi dalam berbagai misi. AW101 dilengkapi dengan sistem avionik dan sensor canggih yang memungkinkan operasi dalam kondisi cuaca buruk dan malam hari. Helikopter ini mampu mencapai kecepatan maksimum 309 km per jam dan memiliki jangkauan hingga 1.300 km. Sistem avionik yang digunakan termasuk kokpit kaca terintegrasi dengan 5 layar tampilan 10 inci x 8 inci, sistem kontrol penerbangan otomatis digital 4 sumbu DAFCS, dan sistem pengelolaan kesehatan dan penggunaan HUMS. Selain itu, AW101 juga dilengkapi dengan sistem komunikasi terintegrasi dan kemampuan komunikasi yang aman. Namun, meskipun kecanggihannya, AW101 juga memiliki beberapa kelemahan. Salah satu kelemahan utama adalah biaya operasional yang tinggi, yang dapat membebani anggaran pertahanan. Sikorsky CH-53K King Stallion, dengan kapasitas angkut yang lebih besar dan mesin yang lebih bertenaga, memberikan keunggulan dalam hal daya angkut dan kemampuan operasi dalam kondisi ekstrim dibandingkan dengan AW101. Namun, AW101 tetap menjadi tulang punggung Angkatan Udara Italia, memberikan keunggulan strategis yang signifikan dalam menjaga keamanan nasional dan berkontribusi pada operasi NATO di seluruh dunia. Yang kelima, SIMP-ORT Air Defense System. SIMP-ORT Surface to Air Missile Platform or TIREN adalah sistem pertahanan udara canggih yang dikembangkan sebagai bagian dari program kerjasama antara Italia dan Prancis. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pertahanan udara dari ancaman rudal balistik dan serangan udara. Sistem ini diproduksi oleh MBDA, sebuah konsorsium yang terdiri dari perusahaan Italia dan Perancis, dan memerlukan waktu sekitar 5-6 tahun per unit dari desain hingga produksi. SIMP-ORT dilengkapi dengan rudal Aster 30 yang memiliki kemampuan manuver tinggi dan jangkauan yang luas. Rudal ini mampu mencapai kecepatan Mach 4,5 dan memiliki jangkauan hingga 120 km, serta dapat mencapai ketinggian maksimum 25 km. Sistem radar canggih Arabel yang digunakan dalam SIMP-ORT memungkinkan deteksi dan pelacakan target secara 360 derajat serta mampu melacak hingga 100 target udara dan menyerang 10 target secara simultan. Dengan harga sekitar 500 juta US dollar per unit, Italia memiliki 5 unit SIMP-ORT yang siap memberikan perlindungan udara yang sangat efektif. Sistem ini memperkuat kemampuan pertahanan udara Italia, memungkinkan perlindungan dari ancaman udara dan rudal balistik, serta meningkatkan interoperabilitas dengan sekutu NATO. SIMP-ORT meskipun sangat canggih, memiliki beberapa kelemahan jika dibandingkan dengan Patriot Missile System dari Amerika Serikat. Sedikit saya jelaskan beberapa alasan mengapa SIMP-ORT kalah dengan Patriot. Pada kecepatan rudal Patriot memiliki kecepatan maksimum Mach 5, lebih cepat dibandingkan dengan rudal SIMPT yang mencapai Mach 4,5.
Patriot Missile System memiliki jangkauan hingga 160 km, lebih jauh dibandingkan dengan jangkauan SIM-PRT yang mencapai 120 km. SIM-PRT lebih bergantung pada radar eksternal untuk memaksimalkan jangkauannya, sementara Patriot memiliki sistem radar yang lebih mandiri dan mampu mendeteksi serta melacak target dari jarak yang lebih jauh. Patriot telah digunakan dalam berbagai konflik dan memiliki rekam jejak yang terbukti dalam pertempuran, memberikan kepercayaan lebih pada kemampuannya dalam situasi nyata. Namun, SIM-PRT tetap menjadi tulang punggung pertahanan udara Italia, memberikan keunggulan strategis yang signifikan dalam menjaga keamanan nasional dan berkontribusi pada operasi NATO di seluruh dunia. Italia memiliki peran penting dalam NATO dan kekuatan militer yang signifikan di kawasan Mediterania. Dengan alutsista canggih seperti F-35, FREMM, Ariete, AW101, dan SIM-PRT, Italia mampu menjaga keamanan nasional dan berkontribusi pada operasi NATO. Kekuatan militer Italia didukung oleh angkatan udara, laut, dan darat yang modern, serta kemampuan untuk berkolaborasi dengan negara-negara NATO lainnya dalam operasi multinasional. Terima kasih telah menonton video kami tentang alutsista canggih Italia yang ditakuti oleh negara-negara besar. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Kami memiliki banyak konten seru tentang teknologi militer, strategi pertahanan, dan alutsista dari berbagai negara. Pastikan kalian juga menonton video-video kami yang lain untuk mendapatkan wawasan lebih dalam tentang kekuatan militer dunia. Sampai jumpa di video berikutnya. Dalam setiap misi, militer Italia menunjukkan keberanian dan profesionalisme yang membuatnya dihormati di seluruh dunia. For the show, yeah, we shut it down. 3, just to make sure you ready. 4, let them know that we run this town. 1 for the